Assalamualaikum teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa yuk untuk memfokuskan diri dalam pembahasan yang akan disampaikan nantinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dinda Nurul Hikmah, Meli Agustin, dan saya sendiri Zidan Ramdhani, yang ingin menjelaskan tentang teori tingkah laku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah analisis yang menerangkan satu, alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Yang kedua, bagaimana seseorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Berikutnya ada pendekatan nilai guna. Yang pertama ada pendekatan nilai guna kardinal, yaitu kenikmatan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Dan yang kedua ada pendekatan nilai guna ordinal, yaitu kenikmatan konsumen yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Pendekatan kardinal juga mempunyai asumsi yang berlaku. Yang pertama ada manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan sebagai kuantitatif, artinya kepuasan konsumsi dapat diukur dari satuan. Yang kedua, kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggi utility atau nilai gunanya. Yang ketiga, konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Dan yang keempat, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Pendekatan ordinal pun juga mempunyai asumsi dasar, yaitu yang pertama konsumen rasional, memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Yang kedua, utility bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan peringkat kombinasi mana saja yang mereka sukai. Dan yang ketiga, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan yang sedikit, artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimiliki. Utilitas marginal menjelaskan tentang 1. Menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. 2. Berarti penambahan, pengurangan, kepuasan sebagai akibat dan penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Ketiga, total utility merupakan jumlah dari seluruh kepuasan yang diperoleh dan dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X. Ada gambarnya. Selanjutnya akan naik seiring bertambahnya jumlah konsumsi dan pada akhirnya akan turun apabila konsumsi melebihi 8. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri, gambarnya ada di bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah, yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8 yang menunjukkan nilai guna akan negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dan efek-efek pendapatan. 1. Psikologis, mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. 2. Pribadi, mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Ketiga, sosial, mencakup keluarga, pendapat pemimpin, dan keluarga referensi lainnya seperti teman dan rekan seprofesi. 4. Budaya mencakup cara hidup, subkultur, dan kelas sosial. Efek penggantian substitusi dalam penurunan harga suatu barang akan menyebabkan permintaan pada barang tersebut semakin bertambah banyak. Penurunan harga barang tersebut mewujudkan nilai guna marginal per rupiah yang lebih tinggi daripada nilai guna marginal per rupiah dari barang-barang lainnya yang tidak berubah harganya. Kemudian efek pendapatan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Syarat untuk memaksimumkan utilitas adalah
Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Untuk tercapainya kepuasan maksimum dari konsumen mengkonsumsi dalam barang, maka harus memenuhi syarat keseimbangan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Law of Diminishing Marginal Utility atau biasa kita kenal dengan sebutan hukum tentang nilai guna tambahan yang terus turun-temurun. Nah, hukum ini tuh memiliki sebuah pengertian, yaitu menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa. Jadi, kalau diartikan dari pengertian ini, yaitu jikalau konsumen mengkonsumsi barang atau jasa secara berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diterima konsumen akan terus menurun, teman-teman. Di slide ini, saya akan menjelaskan mengenai kurva indifference. Kurva indifference ini memiliki arti atau pengertian tersendiri, yaitu kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dalam memberikan tingkat kepuasan yang sama atau keadaan di mana konsumen dalam keadaan indifference dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Dan di bawah ini terdapat contoh dari kurva indifference agar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asumsi dari kurva indifference. Nah, asumsi ini bisa kita nyatakan seperti sebuah penjelasan agar mudah dipahami. Yang pertama, konsumen memiliki pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indifference. Yang kedua, konsumen memiliki dana dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum. Dan yang keempat atau terakhir, semakin jauh dari titik origin, maka kepuasan konsumen semakin tinggi. Jadi, asumsi atau penjelasan dari kurva indifference ini dapat membantu kita untuk memahami lebih jauh lagi tentang kurva indifference. Simpulan mengenai pembahasan tentang teori tingkah laku konsumen atau nilai guna utility adalah sejumlah hal yang sangat penting untuk mempelajari perilaku konsumen guna memahami baik itu siklus bisnis jangka pendek maupun pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terdapat faktor yang mempengaruhi pergerakan pola konsumsi pada seorang konsumen untuk mencapai kepuasan maksimumnya, dan perubahan pun dapat mempengaruhi keseluruhan permintaan. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai pembahasan teori tingkah laku konsumen atau nilai guna utility. Mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.